Bomber Chelsea Romelu Lukaku sepakati pinjaman balik Inter Milan. Striker Chelsea yaitu Romelu Lukaku dilaporkan telah setuju untuk kembali ke Inter Milan. Seperti dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Lukaku menyepakati peminjaman ke Inter Milan untuk musim 2022-2023. Lukaku bergabung kembali dengan The Blues musim panas lalu dengan rekor pembelian klub senilai 98 juta pound sterling usai bawa Inter meraih Scudetto. Tapi ia kesulitan beradaptasi dengan taktiknya dari Thomas Tuchel. Bomber asal Belgia itu akan digaji 6,4 juta pound sterling per tahunnya di Inter Milan, alias lebih rendah dari yang ia terima di Chelsea senilai 10,2 juta pound sterling plus 2,5 juta pound sterling. Dalam laporan yang sama, Inter disebut bakal mencari cara agar kesepakatan dengan Chelsea terjalin sebelum akhir Juni untuk mengambil keuntungan dari aturan pertumbuhan pajak. Skema ini memungkinkan tim-tim di Italia untuk mendatangkan pemain dari luar negeri dengan potongan pajak yang signifikan, selagi mereka tinggal setidaknya selama 24 bulan. Resmi, Tottenham datangkan Ivan Perisic dari Inter Milan. Beberapa tahun terakhir, Perisic adalah sosok yang lekat dengan Inter Milan. Ia menjadi pemain kunci yang mengantarkan Inter Milan meraih Scudetto di musim lalu. Namun kontraknya Perisic di Inter Milan habis di musim panas ini. Sang pemain mengonfirmasi bahwa pihak Inter tidak kunjung memberikan kontrak barunya sehingga ia akan pergi dari San Siro. Beberapa saat yang lalu terungkap sudah kemana Perisic akan berlabuh di musim depan. Ia resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur. Tottenham mengonfirmasi bahwa mereka telah mendapatkan jasa Perisic dari Inter Milan. Sang winger mendapatkan kontrak berdurasi yang pendek. Ia mendapatkan kontrak 2 tahun hingga tahun 2024 mendatang. Ia direkrut sebagai free agent sehingga Tottenham tidak perlu keluar dana untuk mengamankan jasanya. Perisic sendiri mengaku senang bisa menuntaskan transfernya ke Tottenham. Ia tidak sabar bermain untuk Tottenham dan bermain bersama di musim depan. Resmi, PSG permanenkan Nuno Mendes dari Sporting Lisbon. PSG merekrut Mendes dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Skema pinjaman itu sendiri melibatkan opsi pembelian. Namun tidak diketahui berapa besaran uang yang disepakati oleh kedua tim. Kendati usianya yang masih muda 19 tahun tersebut, Mendes tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tempat di tim inti PSG. Ia bahkan mampu menggeser pemain berpengalaman yang bermain di posisinya seperti Juan Bernat dan Layvin Kurzawa. Mendes menutup musim 2021-2022 dengan catatan 37 penampilannya di semua kompetisi. Ia belum mempersembahkan gol buat Les Parisiens, tetapi sudah menciptakan 3 assist yang membantu rekan timnya menjebol gawang lawan. PSG sendiri melihatnya sebagai investasi yang jangka panjang, sehingga tidak ragu untuk mempermanenkan statusnya, dan pada Selasa kemarin mereka mengumumkan perampungan transfer lewat situs resminya. Legenda Juventus Giorgio Chiellini sepakat gabung klub MLS. Bek veteran Juventus yaitu Giorgio Chiellini akan melanjutkan karir hebatnya di Amerika Serikat dengan Los Angeles FC setelah menyetujui kontrak berdurasi 18 bulan dengan klub Major League Soccer. Sang bek sentral telah terlibat pembicaraan dengan LAFC untuk menuntaskan transfer gratisnya begitu kontraknya di Juve berakhir pada 30 Juni. Chiellini mendapat tepuk tangan meriah dalam pertandingan terakhirnya di Allianz Stadium bulan lalu, yang berakhir imbang 2-2 dengan Lazio. Gol dapat mengonfirmasi bahwa Chiellini telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan LAFC dengan kontrak hingga Desember 2023. Semua pihak terkait akan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan transfer tersebut. Dengan perkenalan resmi pemain internasional Italia itu akan diadakan di Banc of California Stadium sesudahnya.
Emosi, fans Atletico rusak plakat Courtois usai juara Liga Champions bersama Madrid. Plakat Thibaut Courtois dilaporkan dirusak oleh fans Atletico Madrid karena mereka diduga jadi emosi usai melihat sang kiper memenangkan trofi Liga Champions 2021-2022 bersama Real Madrid. Courtois tampil luar biasa di final Liga Champions lawan Liverpool di Stade de France. Ia membuat sejumlah penyelamatan yang gemilang, termasuk beberapa peluang yang didapatkan oleh Mohamed Salah. Pada akhirnya Madrid pun sukses mengalahkan Liverpool. Madrid menang 1-0 berkat gol Vinicius Junior. Courtois sendiri akhirnya didapuk sebagai man of the match pada laga final tersebut. Sebelum laga final Liverpool versus Real Madrid di Liga Champions 2021-2022, Thibaut Courtois sempat berkomentar bahwa ia sekarang berada di sisi bagus sejarah. Hal ini sepertinya merujuk pada kegagalannya di final tahun lalu 2014 silam. Saat itu Courtois masih membela Atletico Madrid. Di final timnya dikalahkan oleh Real Madrid. Usai final di Paris, fans Atletico Madrid dikabarkan emosi. Mereka pun mengungkapkan keinginannya untuk mencopot plakat Courtois. Plakat yang dimaksud itu sendiri merupakan bentuk penghargaan Atletico Madrid kepada Courtois. Sebab kiper asal Belgia itu masuk jajaran pemain yang mencatatkan 100 penampilannya bersama Los Rojiblancos. Tinggalkan Real Madrid, Gareth Bale kirim salam perpisahan emosional. Gareth Bale mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid dan berterima kasih kepada semua yang terlibat selama waktunya yang penuh bergejolak di Santiago Bernabeu. Pemain internasional Wolves itu kerap mencetak gol di pertandingan penting. Tapi di satu sisi ia juga terus dibanjiri dengan pertanyaan tentang komitmennya dan masa depannya. Namun setelah 9 tahun yang panjang, Bale sekarang sedang dalam perjalanan keluar dan meluangkan waktu untuk memberi penghormatan kepada semua orang yang mendukungnya di sepanjang karirnya bersama Los Blancos. Dari unggahannya di Instagram, pemain berusia 32 tahun itu menuliskan, "Saya menulis pesan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rekan tim saya, dulu dan sekarang, manajer saya, staf ruang ganti, dan kepada para penggemar yang mendukung saya." Lalu selanjutnya masih belum jelas klub mana yang akan menjadi tujuan dari Gareth Bale. Tetapi Gol memahami bahwa penyerang tersebut akan mempertimbangkan untuk pensiun dari sepak bola jika Wales tidak lolos ke Piala Dunia 2022. Manchester United resmi lepas Paul Pogba secara gratis. Desas-desus yang sudah jauh-jauh hari berhembus soal Manchester United tak berniat untuk memperpanjang kontrak dari Pogba yang habis pada 30 Juni 2022. Pogba merupakan jebolan akademi Manchester United. Namun sebelum menjadi bagian tetap dari skuad utama Setan Merah, Pogba dilepas ke Juventus pada 2012 silam. Setelah 4 musim memperkuat Juventus, Pogba akhirnya kembali ke Manchester United pada 2016 lalu dengan biaya transfer mencapai 105 juta euro. Dalam periode keduanya berseragam Manchester United ini, Pogba tercatat bermain sebanyak 226 kali dengan mencetak 39 gol. Ia juga mempersembahkan masing-masing 1 trofi Piala Liga dan Liga Eropa. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik untuk meminang Pogba. Selain Juventus yang merupakan mantan klubnya, Pogba juga gencar dikaitkan dengan PSG dan Real Madrid. Harga kemahalan Manchester United gagal rekrut Darwin Núñez. Darwin Núñez mulai naik daun di sepak bola Eropa. Ini tidak terlepas karena ketajaman sang striker saat membela Benfica. Ketajaman sang striker ini mengundang ketertarikan tim-tim top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United yang dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang striker. Talksport mengklaim bahwa transfer Núñez ini cukup alot karena Benfica sendiri membandrol harganya terlalu tinggi. Laporan itu mengklaim bahwa Benfica pada dasarnya tidak akan menghalangi kepergian Núñez ke Manchester United. Namun mereka minta Manchester United untuk ikut aturan main mereka.
Raksasa Portugal itu membandrol sang striker di angka 80 juta euro. Mereka menilai harga ini layak disematkan untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Oleh karenanya, Benfica tidak mau menerima tawaran di bawah angka tersebut. Dan mereka sudah menyampaikan sikap mereka itu ke Manchester United. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Manchester United mengajukan skema tukar tambah dengan Benfica. Mereka akan menawarkan Anthony Martial plus sejumlah uang untuk mengamankan dari jasa Nunes. Redbird resmi akuisisi AC Milan dari Elliott senilai 18,7 triliun rupiah. Dalam pengumuman ini, Milan menyebut bahwa Redbird akan mengakuisisi Rossoneri dari Elliott. Proses menuju kepemilikan baru ini akan berlangsung pada musim panas ini dan dipastikan tak akan lebih lama dari September 2022. Redbird sendiri mengakuisisi Milan dari Elliott dengan nilai 1,2 miliar euro atau setara dengan 18,7 triliun rupiah. Elliott nantinya tetap akan memegang saham minoritas dan memiliki perwakilan di jajaran direksi. Redbird lewat sang pendiri Gary Cardinal menyatakan bahwa pihaknya sangat bangga bisa menjadi bagian dari Milan yang telah berkembang pesat di bawah kendali Elliott. Sementara itu, Elliott lewat pernyataan resmi mereka mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga terhadap supporter Milan yang dikenal dengan Milanisti atas kepercayaan dan dukungan mereka. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.